Halo guys, welcome to my YouTube channel. Hari Senin ini aku mau membahas gimana caranya kalian buat move away from your ex-boyfriend or ex-girlfriend. Oke, ini dari my experience aja. Jadi kurang lebih aku pun pernah merasakan patah hati yang sangat dalam, dan aku berusaha untuk move on dan move away dari seseorang itu. Emang awalnya tuh berat banget pas kita tuh kayak putus cinta terus, atau kayak kecewa dan lainnya lah pokoknya, karena tuh jadi bikin kayak depresi gitu loh di pikiran kita. Padahal ya itu mungkin step untuk pembelajaran kita menjadi lebih dewasa gitu. Nah, menurut aku yang pertama itu kalian itu harus fokus sama goals atau tujuan atau cita-cita yang kalian punya. Kita fokus aja berproses dan nikmatin aja rasa galau itu gitu. Tapi kita harus fokus sama tujuan kita. Jadi meskipun galau, kita harus tetap gimana pun caranya mencapai cita-cita kita gitu. Jadi upgrade diri, upgrade your value gitu. Terus kedua, kita juga harus terima dulu kalau kita itu nggak bisa bersama, kita sudah masing-masing, terus kita punya jalan hidup masing-masing, dan kita cuman bisa sampai sini aja gitu. Kayak kita tuh harus menerima dulu di hati kita, karena kalau misalnya kita denial terus kayak nggak mau terus, ya itu susah gitu. Terus gimana caranya tuh, ya kita bener-bener harus nyampe di titik yang kayak capek banget. Misalnya kamu masih suka sama si laki-laki ini atau wanita ini, ya misalnya kamu masih pengen bucin, masih pengen ngechat, masih pengen telepon, lakuin aja gitu. Jadi selain kita menerima kalau kita udah putus sama dia, tapi kan kita masih ada gejolak untuk kayak kepengen sama dia terus gitu. Gimana caranya? Ya udah, terima itu, terus lakuin apa yang kamu mau. Pokoknya lakuin aja sampai kamu tuh bosen, udah nyampe enak gitu. Jadi misalnya kalian mencoba untuk kayak kepengen balikan dia sama dia, lakuin. Kepengen chat dia deh, lakuin. Kepengen telepon dia deh, lakuin. Jadi tuh sampai kalian tuh bisa di tahap menerima kalau oke, dia bukan untuk aku, atau tujuan dia bukan ke aku gitu. Karena the real aku, dan menurut aku itu sangat efektif kalau semisalnya kalian itu kayak dia dijodohkan, biasanya di pikiran tuh kayak masih terfikir kak, mungkin dia bentar lagi akan ngajak aku balikan atau apa. Itu kan cuma asumsi kita doang kan, tapi kita tuh sebenarnya kayak pengen si kita yang melakukan gitu, ngerti gak sih? Takutnya belibet ya. Jadi tuh kalau semisalnya kamu tuh kepengen balikan sama si mantan kamu ini, jangan menunggu dia minta balikan, tapi lebih baik kamu yang melakukan, kamu yang meminta dia gitu. Jadi jangan bikin hati kamu sama pikiran kamu tuh penasaran begitu, karena itu menurut aku buang-buang waktu banget gitu. Dan nanti kamu semakin lama kamu melakukan itu, kamu akan menemukan titik jenuh dan titik bosennya. Jadi kayak nanti akan ada waktu oke, udah cukup nih, aku galauin dia, aku ngejarin dia, aku support dia terus tapi nggak ada balasannya. Nah, nanti kamu akan di titik itu dan kamu akan merasa lega kalau kamu sudah melakukan itu gitu. Terus yang ketiga, mencobalah untuk mengganti atau memperluas pertemanan kalian. Misalnya kemarin tuh kamu berteman sama orang yang misalnya
yang suka baca buku gitu, yang suka ikut seminar gitu kan. Nah itu nggak apa-apa, tapi kita bertambah perluas link kita gitu loh, circle kita. Jadi kayak misalnya traveling, nah kan berarti kalau misalnya traveling kan kayak ada habit baru, ada nuansa baru di kehidupan kita, dan kita kayak membuka pikiran baru gitu loh. Jadi menurut aku tuh sangat efektif banget buat kalian yang kepengen move on dan move away. Jadi tuh kita nggak selalu dan nggak fokus tuh ke satu aja, tapi ke yang lain gitu. Terus keempat, menurut aku yang paling penting adalah kita percaya bahwa Allah itu sangat sayang sama kita. Kenapa kita itu digagalin sama mantan kita? Menurut aku kita juga harus bersyukur, karena mungkin planningnya Allah itu lebih indah, lebih baik, lebih bagus. Karena kita nggak tahu kedepannya itu gimana, kita bertemu sama siapa, kita akan melakukan apa, kita akan bagaimana, kita tuh benar-benar nggak tahu gitu. Karena kan tomorrow is mystery gitu loh guys. Jadi menurut aku kalian juga harus fokus dan percaya bahwa Allah itu akan menemukan atau mempertemukan kita dengan sosok yang menurut Allah itu baik gitu. Kurang lebih sih sejauh ini hanya itu aja ya yang aku bisa kasih tahu ke kalian, karena menurut aku 4 itu yang sangat berhasil di diri aku, dan itu sangat membantu aku di kehidupan aku, terus membantu teman-teman lain juga yang beberapa ada tanya. Terus kalau misalnya aku memberi nasihat ke teman-teman yang kayak lagi galau karena kekasihnya atau pacarnya, terus putus cinta, terus atau gagal untuk ke tahap selanjutnya gitu. Jadi gak apa-apa kalau kita itu belum bisa atau belum bertemu dengan jodoh kita atau future husband or future wife. It's okay gitu loh. Jadi kita semakin bertambah umur, menurut aku capek ya kalau untuk selalu bertanya kenapa kok aku nggak seperti orang lain, kenapa ya kok aku gagal dalam hubungan ini. Menurut aku semua itu, dibalik semua itu banyak plusnya, banyak positifnya, banyak yang apa ya, pokoknya tuh kayak dibalik semua itu banyak sekali pelajaran untuk kehidupan aku selanjutnya gitu. Oke? Jadi buat teman-teman yang mau move on, mau move away dari your ex, jangan lupa menerima dulu, terus bikinlah kamu capek sama dia dan diri kamu. Nanti pasti suatu saat Tuhan itu mempertemukan kamu dengan sosok yang lebih baik dari dia, gitu aja. Tapi jangan menjelek-jelekan mantan kamu itu, karena menurut aku menjelek-jelekan orang yang pernah kamu sayang di kehidupan kamu itu nggak baik. Lebih baik kita doakan orang itu aja, begitu. Oke? Itu aja dari aku. Semoga sangat membantu kalian yang sedang dalam proses move on atau move away. Oke, see you.